Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, watch that on the beat, throw deep, wreck, he a freak though, man. Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, watch that on the beat, throw deep, wreck. Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, deep, wreck, he a freak though, man. Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, watch that on the beat, throw deep, wreck, he a freak though, man. Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, watch that on the beat, throw deep, wreck, he a freak though, man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ASN semua, selamat datang di podcast kami, kelompok 2, sub 2, Latsar CPNS Pengadilan Agama. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu good practice versus bad practice dalam mewujudkan good governance melalui disiplin kerja ASN. Kita tahu bahwa disiplin adalah kunci utama dalam membentuk ASN yang profesional dan berintegritas. Melalui pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana praktik bisa menjadi teladan, praktik baik bisa menjadi teladan, dan bagaimana praktik buruk bisa menjadi pembelajaran agar tidak terulang kembali. Bersama saya telah hadir rekan-rekan dari kelompok 2 sub 2, ada Kak Winda Pertiwi selaku pemantik, Kak Tiara Nurrahmi selaku narasumber 1, Kak Suswiwita selaku narasumber 2, dan penyimpul ada Kak Vanessa. Langsung saja kita mulai diskusinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Kalau kita bicara tentang disiplin ASN, terutama di lingkungan pengadilan agama, tentu kita tidak bisa lepas dari nilai profesionalisme dan sistem merit dalam manajemen ASN. ASN dituntut untuk hadir tepat waktu, bekerja sesuai standar, serta menjaga integritas dalam melayani masyarakat. Namun di lapangan kita sering sekali menemukan dua sisi yang sangat kontras. Ada ASN yang menjadi teladan dalam disiplin, tapi ada juga yang kurang menunjukkan tanggung jawabnya. Untuk itu, kita akan membahas tiga contoh good practice dan tiga contoh bad practice disiplin kerja ASN yang nyata terjadi di lingkungan peradilan, serta membedah strategi dan solusinya. Saya persilakan kepada narasumber satu, yaitu Kak Tiara Nurahmi, untuk menjelaskan tiga contoh good practice terlebih dahulu. Silakan, Kak. Baik, terima kasih Kak Winda. Di sini saya akan berbagi tiga contoh good practice disiplin kerja ASN di lingkup peradilan agama. Yang pertama, di sini ada datang tepat waktu dan siap bekerja sebelum jam pelayanan dimulai. ASN yang datang lebih awal dapat menyiapkan berkas, mengecek jadwal sidang, dan memastikan sistem e-court berjalan lancar. Kunci keberhasilannya adalah kesadaran tanggung jawab pribadi dan budaya kerja positif di unit kerja. Kemudian yang kedua, di sini ada tanggap dan proaktif dalam melayani serta menyelesaikan tugas. ASN yang baik akan merespon kebutuhan masyarakat dan pekerjaan secara cepat dan tepat, termasuk memperbarui data di aplikasi seperti e-court dan SIPP tanpa menunda-nunda. Ini menunjukkan adanya rasa tanggung jawab dan komitmen tinggi terhadap pelayanan publik. Good practice ini biasanya didukung oleh pelatihan berkala dan kepemimpinan yang mendorong efisiensi kerja. Kemudian untuk langkah yang ketiga di sini ada menjaga profesionalisme dengan memisahkan urusan pribadi dari pekerjaan. ASN yang profesional mampu mengelola emosi, fokus dalam pekerjaan, dan tetap memberikan pelayanan yang ramah meskipun sedang menghadapi masalah pribadi. Hal ini dapat dicapai dengan pelatihan soft skill, pembinaan mental, serta lingkungan kerja yang suportif dan harmonis. Kunci keberhasilan dari praktik-praktik ini adalah kepemimpinan yang memberi teladan, sistem penghargaan terhadap pegawai disiplin, dan budaya saling mengingatkan di lingkungan kerja. Untuk memperluas penerapannya, setiap unit kerja bisa membuat forum berbagai praktik baik atau kampanye internal disiplin ASN yang berbasis digital, agar semangat ini bisa menular ke instansi yang lain. Berikut contoh good praktisnya, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Kak Tiara. Ternyata disiplin ASN tidak hanya soal kehadiran tepat waktu, tapi juga soal tanggung jawab menyelesaikan tugas, profesionalisme dalam bersikap, dan bagaimana kita bisa menjaga pelayanan publik tetap optimal apapun kondisinya. Dari contoh-contoh good practice tadi, kita bisa melihat bahwa budaya kerja positif memang harus dibangun bersama, dimulai dari diri sendiri, didukung oleh sistem, dan dicontohkan oleh pimpinan. Selanjutnya dipersilakan kepada narasumber dua. Baik, terima kasih kepada moderator. Berikut ini saya akan menjabarkan beberapa tiga contoh bad practice yang sering terjadi di lingkungan kerja. Nah, yang pertama yaitu datang terlambat dan sering keluar kantor tanpa izin. Nah, ini penyebabnya karena kurangnya kesadaran dari individu dan lemahnya pengawasan internal. Untuk mengatasinya atau untuk mencegahnya yaitu dengan memperkuat absensi berbasis digital dan memberikan pembinaan disiplin secara berjenjang. Nah, untuk yang kedua, bad practice yang kedua yang sering kita jumpai di lingkungan kerja yaitu eh, kurang tanggap terhadap pelayanan tugas pelayanan. Nah, di mana di sini misalnya sering kita mendapat pekerjaan. Nah, yang kedua yaitu sering atau kurang tanggap terhadap permintaan masyarakat dan kurang atau tidak pernah mengupdate atau jarang mengupdate aplikasi e-code. Nah, ini penyebabnya adalah kurangnya komitmen terhadap profesionalisme. Dan untuk mengatasinya ialah dengan meningkatkan literasi digital, memberikan pelatihan, dan menumbuhkan kesadaran bahwa rasa memiliki terhadap pekerjaan yang kita miliki. Nah, lalu yang ketiga yaitu sering membawa masalah pribadi ke dalam urusan kerja. Nah, misalnya dalam melayani masyarakat sering bersikap emosional dan kurang fokus. Nah, penyebabnya adalah kurangnya kecerdasan emosional dan tidak mampu memisahkan antara urusan pekerjaan dengan urusan kantor, ataupun tidak dapat memisahkan antara urusan pekerjaan dari profesionalisme kerja. Nah, solusinya atau cara mencegahnya yaitu dengan pembinaan mental ASN, kemudian melakukan konseling ringan, dan serta menanamkan nilai-nilai berakhlak, terutama nilai adaptif dan harmonis. Nah, agar hal ini tidak terulang, pentingnya budaya kerja yang saling mengingatkan dan saling terbuka. Nah, serta bagi pimpinan untuk memberikan contoh kedisiplinan kepada bawahannya. Baik, terima kasih kepada Kak Suswita. Kalau kita kaitkan dengan perspektif ASN, manajemen ASN, baik good maupun bad practice ini kan sebenarnya terkait dengan sistem merit. Bagaimana kinerja dan disiplin menjadi dasar penghargaan atau pembinaan. Bagaimana pandangan pemantik terkait hal ini? Benar sekali, dalam perspektif manajemen ASN berbasis sistem merit, kinerja dan disiplin harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan seperti promosi, misalnya mutasi atau penghargaan. ASN yang berprestasi dan disiplin perlu diapresiasi secara terbuka agar menjadi motivasi bagi pegawai yang lain. Sementara itu, ASN yang kurang disiplin perlu diberikan pembinaan secara bertahap dan objektif, bukan malah menjatuhi hukuman semata. Prinsipnya adalah membangun budaya kerja yang adil, transparan, dan berbasis kompetensi, sejalan dengan semangat Smart ASN yang profesional, inovatif, dan juga berintegritas. Dari diskusi ini, kita juga dapat menarik beberapa poin penting, baik itu terkait dengan good practice atau sikap disiplin dalam bekerjanya seorang aparatur sipil negara di dalam lingkungan peradilan agama yang dapat menumbuhkan kepercayaan publik dan mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dengan cara diantaranya yang pertama itu datang tepat waktu dan siap bekerja sebelum jam pelayanan itu dimulai. Hal ini menggambarkan adanya kesadaran dan tanggung jawab pribadi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Yang kedua, bersikap tanggap dan proaktif dalam melayani masyarakat
serta menyelesaikan tugas dengan baik. Hal ini juga menunjukkan tingginya rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pelayanan publik dengan didukung oleh pelatihan berkala guna untuk efisiensi kerja setiap pegawai. Untuk itu, kita lanjut ke yang ketiga, menjaga profesionalisme dengan memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan urusan pekerjaan sehingga kita tetap dapat bersikap profesional dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Selanjutnya, kunci keberhasilan dari praktik ini adalah dengan adanya praktik kepemimpinan yang memberikan teladan, sistem penghargaan terhadap pegawai yang disiplin, dan budaya untuk saling mengingatkan di lingkungan pekerjaan. Sedangkan untuk bad practice, menjadi cermin kita bersama untuk tetap memperbaiki diri menjadi lebih baik, serta memperbaiki diri dari sistem yang kurang disiplin agar tidak terulang kembali di kemudian hari. Penerapan manajemen ASN berbasis sistem merit dan penguatan nilai-nilai SMART ASN seperti digitalisasi, inovatif, kolaboratif juga sangat penting dalam menciptakan budaya kerja yang profesional dan berintegritas. Harapannya melalui pembelajaran ini, kita semua dapat menjadi ASN yang tidak hanya patuh atas aturan yang berlaku, tetapi juga bersiwa melayani, berorientasi kinerja yang baik, dan menjadi teladan dalam disiplin bekerja. Berikut simpulan dari diskusi kita hari ini dikembalikan kepada Mbak. Wah, luar biasa sekali ya diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak untuk pemantik, narasumber, penyimpul, dan tentunya sahabat ASN semua yang sudah setia mendengar dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kita bisa menjadi penyemangat baru buat kita semua untuk terus menjadi ASN yang disiplin, profesional, dan pastinya penuh semangat melayani. Jangan lupa tetap jaga integritas, te- tebarkan good practice, dan jauhi bad practice. Sebelum berakhirnya podcast pada hari ini, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Berlayar perahu menuju seberang, angin berhembus membawa harapan. ASN cerdas, disiplin, dan gemilang, wujudkan pelayanan penuh kepercayaan. Terima kasih kepada seluruh rekan kelompok dan pendengar yang sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.